Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kembali kita lanjutkan pembahasan hadis di dalam kajian rutinitas kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas hadis yang datang dari sahabat mulia Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Ada seseorang yang datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Dan dengan amalan itu pula nanti Allah akan menjauhkan aku dari neraka." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga serta menjauhkan diriku dari neraka. Maka Nabi pun menjawab ataupun bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah. Kalau kamu ingin dijauhkan dari neraka ataupun dimasuki ke dalam surga, maka hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, ketika kalian sudah memurnikan tauhid kalian kepada Allah, tegakkanlah salat. Kemudian perintah berikutnya apa? Tegakkanlah salat. Wa tu'tiz zakah, dan seterusnya tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan sambunglah silaturahmi. Sama-sama kita perhatikan penjelasan hadis ini ataupun penjelasan Nabi di saat menjelaskan amalan dari seorang penanya, di mana amalan itu akan membuat nanti seseorang yang beramal dengannya akan dimasuki oleh Allah ke dalam surga dan akan dijauhkan dari neraka. Di sini urutan pertamanya adalah tauhid. Tersirat dari kalimat Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, hendaklah engkau menyembah Allah semata dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti di sini apa? Hendaklah engkau memurnikan imanmu, hendaklah engkau memurnikan tauhidmu kepada Allah. Engkau beriman dengan sebenar-benarnya tanpa ada tercampur sedikit pun dari yang namanya kesyirikan. Ini syarat pertama untuk supaya Allah masuki kita ke surga. Ini amal pertama. Amal berupa keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Rabb kita yang harus kita ibadahi semata karenanya, tidak boleh karena yang lain. Tidak boleh kita campurkan iman kita ini dengan kesyirikan. Kemudian perintah kedua, Allah memberitakan kita ataupun Rasulullah memberitakan kepada kita untuk beramal dengan amal yang namanya salat 5 waktu. Ini masih hubungannya dengan apa? Vertikal. Hubungannya dengan hubungan vertikal. Hablum minallah. Tauhid hablum minallah. Salat juga masih hablum minallah. Kemudian Allah memberikan ataupun Rasulullah SAW memberikan amalan berikutnya yang berhubungan dengan hablum minan nas. Wa tu'tiz zakah, dan hendaklah engkau membayar zakat, bersosial, memberi infak, sedekah dan lain sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini berarti hubungnya kepada manusia. Wa tasilur rahim, dan hendaklah engkau menyambung tali silaturahmi. Di sini hubungannya juga hablum minan nas. Berarti ada dua ibadah yang tetap harus kita fokus dalam kehidupan kita dunia ini. Pertama adalah yang bersifat vertikal, hablum minallah, menyembah Allah semata tanpa melakukan syirik. Yang kedua, salat 5 waktu. Ini kalau kita konsisten menjaganya, kemudian ditambah lagi dengan
mempererat hubungan dengan sesama manusia dengan hubungan yang bagus, yaitu dengan dilambangkan ataupun dengan sebuah amalan yang bersifat sosial di sini, yaitu wa tu'tiz zakah, memberi zakat, wa tasilur rahim, dan menyambung satu rahmi. Insyaallah 4 hal ini, 2 yang berhubungan dengan hablum minallah dan 2 yang berhubungan dengan hablum minannas, kalau ini kita lakukan, insyaallah jaminan dari Rasulullah SAW kepada kita bahwa kita akan dimasuki oleh Allah ke dalam surga dan akan dijauhkan dari neraka. Ya, ingin kami sampaikan apa? Poin terakhir, yaitu poin menyambung silaturahmi. Ternyata diposisikan oleh Rasulullah di dalam amalan yang terhubung nanti antara neraka dan surga seseorang. Coba, ketika kita menyambung silaturahmi, berarti kita telah menyambung diri dengan surga. Nah ini, ketika kita memutuskan silaturahmi, maka kita lagi memutuskan hubungan kita dengan surga. Kita lagi menyambung diri dengan neraka. Kita lagi membuat jalan menuju neraka. Berarti saking seriusnya pembahasan ini, sampai-sampai silaturahmi dihubungkan oleh Rasulullah dalam pembahasan dari amalan yang membuat seseorang masuk surga dan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka kalau kita nggak hati-hati dengan amalan ini. Dan bisa kita bahasakan dengan bahasa lain apa? Berarti perkara silaturahmi perkara serius dalam Islam. Ini merupakan perkara pembahasan amalan yang sangat diperhatikan oleh agama kita Islam. Maka wajar sampai Rasulullah sampai mengatakan di hadis yang lain, la yadkhul jannah qati', la yadkhul jannah qati', ai qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang memutuskan. Tidak akan masuk surga seseorang si pemutus. Qati', si pemutus. Maka Nabi menjelaskan lagi, si pemutus apa? Qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraan satu sama yang lain sesama muslim, maka orang yang seperti ini tidak masuk surga. Bagaimana dengan sholatnya? Dia kan sholat 5 waktu, Pak Ustaz. Dia berhaji, berumroh, dia berzakat, dia mengaji, dia hafal Quran 30 juz. Namun di satu sisi, di bersamaan waktu, dalam bersamaan waktu dia juga pernah memutuskan hubungan silaturahmi. Maka orang yang seperti ini tetap belum bisa masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi, dia telah memutuskan rahmat Allah, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan juga kemarin di pertemuan yang lalu. Orang yang menyambung, sungguh dia telah menyambung, sesungguhnya Allah lagi menyambung dengannya, kan gitu. Orang-orang yang menyambung silaturahmi, Allah menyambungnya. Menyambung apa? Menyambung rahmat, memberikan rahmat rezeki kepadanya. Dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan memutuskan dirinya dengannya. Allah akan memutuskan sesuatu dengannya. Sesuatu di sini apa? Allah akan memutuskan rahmatnya kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Makanya dari itu, coba kita perhatikan diri kita ini. Apakah 2 aspek ini sudah kita lakukan dengan baik? Sudah kita rawat ya, dengan bagus? Aspek pertama adalah hablum minallah tadi, dengan amalan yang mendasar, yaitu iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, dan juga yang kedua adalah salat. Yang kedua adalah hablum minannas, zakat dengan silaturahmi. Ini kalau belum beres 4 ini, ataupun salah satu dari 4 ini, maka belum ada jaminan dari Rasulullah untuk supaya kita bisa dimasuki ke dalam surganya Allah. Dan belum ada jaminan kita bisa jauh dari neraka. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita perhatikan hadis di atas, tauhid kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi merupakan sebab-sebab mengharuskan seseorang nanti dimasuki ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian pengetahuan tentang kebaikan dapat diperoleh melalui belajar. Di antara pelajaran yang diambil dari hadis tadi, apa itu? Pengetahuan tentang kebaikan ataupun mana yang baik, mana yang buruk, itu akan diperoleh melalui apa? Belajar. Orang yang enggak belajar, dia tidak akan pernah bisa, dia tidak akan pernah mengetahui, dia tidak akan pernah bisa mengerti mana itu yang baik, mana itu yang buruk.
Dari mana kita ambil pelajaran ini dari hadis di atas? Ketika sahabat ini datang kepada Nabi bertanya. Nah, pertanyaan ini adalah bahagian daripada wasilah untuk memperoleh ilmu. Dan salah satu di antara metodologi belajar mengajar, yaitu tanya jawab. Si guru bertanya, si murid menjawab. Ataupun si murid yang bertanya, guru yang menjawab. Ini merupakan metodologi yang sangat efektif untuk memperoleh ilmu. Makanya dengan sahabat bertanya kepada Nabi, maka nanti dia akan memperoleh pengetahuan dari pertanyaannya dari Nabi itu sendiri. Dan di sini disimpulkan oleh para ulama pelajaran penting, yaitu seseorang akan mengetahui mana kebaikan mana keburukan kalau dia mau belajar, mau bertanya. Mau bertanya di sini makna lainnya adalah mau belajar. Orang tanpa belajar tidak akan bisa tahu dia. Mungkinkah tahu dia tanpa belajar? Enggak mungkin. Bagaimana belajar? Ya, di antara teknis belajar bermajelis ilmu. Di antaranya lagi apa? Mempelajari dengan bertanya, mempelajari dengan membaca, dan banyak wasilah-wasilah ilmu yang lain yang harus diambil, yang harus dipakai untuk supaya dia bisa memperoleh ilmu. Yang intinya manusia tidak boleh diam, berpangku tangan. Karena ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukannya mendatangi kita. Maka dikenal dalam bahasa Arab talabul ilmi, talab. Kalimatnya aktif, menuntut. Jadi menuntut ada kalimat aktif di sini. Ada ikhtiar, mengandung ikhtiar untuk supaya kita bisa memperoleh ilmu. Maka dibahasakan dengan talab. Sekali lagi, bahasa talab dalam bahasa Arab, bahasa kita adalah menuntut. Bahasa menuntut berarti apa terbayang sama kita? Ada mengandung kalimat aktif, nggak pasif. Gerak, ikhtiar harus dilakukan oleh seseorang kalau dia ingin memperoleh ilmu. Namun kalau dia katanya penuntut ilmu, namun dia tidak pernah belajar, nggak pernah bertanya, nggak pernah berada dalam majelis-majelis ilmu, orang yang seperti ini maka belum dikatakan tolab. Dia belum dikatakan talib. Bukan dikatakan seseorang yang talib. Talib apa? Siswa, pelajar, penuntut. Belum dikatakan dia seorang talib yang sebenar-benar talib. Maka kita juga seperti itu ya. Kalau yang sedang belajar ini katanya sedang belajar menuntut ilmu, namun nggak pernah ada usaha untuk memperoleh ilmu itu sendiri. Kita harus introspeksi. Kita belum jadi seorang siswa. Kita belum menjadi seorang talib, pelajar belum. Ya, ini pelajaran yang juga bisa diambil dari hadis di atas. Dari mana kita ambil sisi pelajarannya? Dari pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, keingintahuan dia kepada sebuah amalan ataupun amalan-amalan yang nanti membuat dia dimasuki oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan neraka. Di sini berarti pengetahuan, kata para ulama, tentang kebaikan ataupun keburukan dia tidak akan bisa dapati kecuali dengan yang namanya belajar. Ya, jadi belajar ini sumber ilmu. Belajar ini sumber pengetahuan. Dengan dia belajar akan banyak pengetahuannya. Kemudian pelajaran yang juga bisa diambil dari hadis di atas, ilmu pengetahuan tidak akan didapati kecuali dengan mencarinya. Ini tadi. Ilmu pengetahuan tidak akan didapati kecuali dengan mencarinya. Dan yang pertama kali adalah dengan mengajukan pertanyaan. Jadi terkadang ilmu itu tidak mesti dituntut dalam majelis ilmu itu sendiri. Di antara wasilah untuk kita dapati ilmu adalah kehadiran kita di dalam majelis ilmu. Namun tidak hanya kita cukupkan diri kita dengan majelis ilmu, karena majelis ilmu itu berwaktu, memiliki tempat, waktu yang terkadang kita tidak semua kita dapat menghadirinya setiap hari, kan gitu. Maka di antara wasilah lain yang harus kita lakukan adalah dengan bertanya. Tidak mesti terkadang di dalam majelis ilmu kita datangi rumah ustaz, kita datangi rumah ulama, kita datangi rumah alim ulama yang tujuan kita memang untuk memperoleh ilmu darinya dengan teknis bertanya. Ya, ini juga sangat bagus dan sudah sangat jarang dilakukan oleh orang-orang. Sudah memang orang itu malas berada dalam majelis ulama tersebut secara umum, dalam kajian-kajian umum, dan juga ia malas mendatangi rumah seorang ulama tadi dengan sendirinya. Ini kapan dia akan memperoleh ilmu?
Ditambah lagi dengan malas mencari ilmu dengan membaca buku-buku ataupun kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Ditambah lagi dia nggak senang dengan mendengar-dengar tausiah yang ada di media sosial misalnya. Ketika ada konten yang bersifat tausiah, nasihat, dia lewati. Dia buka HP, dia buka Facebook. Tapi ketika ada ustadz yang sedang memberi nasihat di situ, dia lewati. Giliran ada yang bersifat hura-hura, dia berhentikan untuk dia tonton video tadi. Nah, ini banyak orang seperti ini. Ya, yang dia tonton cuma yang bersifat hiburan, yang viral, ya, yang bersifat hura-hura, yang berhubungan dengan nyanyian, musik dan sebagainya. Itu baru dia berhentikan kontennya untuk dia tonton. Namun ketika konten itu bersifat kajian, cuplikan-cuplikan ataupun tayangan-tayangan yang bersifat nasihat dari ulama-ulama, ustaz-ustaz, dah lewati, enggak dia buka pun. Kapan dia bisa memperoleh kebaikan? Maka kita selaku orang yang telah diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, kita harus melakukan segala cara untuk dapat memperoleh ilmu itu sendiri. Apakah dengan kehadiran kita di majelis ilmu dengan para ulama, kemudian membaca kitab-kitab, menulis, ya, menghafal, dan apapun itu kita akan lakukan supaya apa? Supaya kita akan menjadi hamba-hamba yang tinggi derajatnya. Ya, kita akan menjadi hamba-hamba yang tinggi derajatnya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat siapa? Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang berilmu itu akan Allah tinggikan derajatnya. Maka kalau kita lihat kehidupan para sahabat, mereka itu menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Mereka adalah di antara alasannya senantiasa memperkokoh iman mereka dan juga memperdalam ilmu bersama Rasulullah setiap hari mereka. Dengan bermacam-macam wasilah, apakah dengan membersamai dirinya dengan Rasulullah setiap hari, ataupun bahkan kalaupun itu bukan dalam majelis, sahabat sangat antusias untuk memperoleh ilmu dengan cara mendatangi Nabi dengan memberikan pertanyaan. Dari pertanyaan ini, maka para sahabat banyak juga nantinya memperoleh ilmu dari Rasulullah. Nah, kemudian terakhir, ya, hikmah yang lain yang bisa diambil dari hadis yang telah kami sampaikan tadi, tujuan seorang muslim setelah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah masuk surga dan terhindar dari api neraka. Ini akhir dari tujuan hidup manusia. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan dan kebaikan, ataupun kebaikan dunia. Yang kedua apa? Wa fil akhirati hasanah, yaitu kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan dijauhkan neraka. Ini hakikat dari doa tadi. Kita sedang berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kita kebahagiaan di dunia. Apa kebahagiaan di dunia? Kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Ketika kita bisa berada dalam iman dan Islam. Kemudian kebaikan di akhirat. Apa itu kebaikan di akhirat? Dengan iman dan Islam yang telah kita peroleh di dunia, Allah jauhkan kita dari azab kubur, Allah jauhkan kita dari azab dan azab, siksa, persoalan-persoalan ya akhirat lainnya, dan kemudian akhirnya juga Allah jauhkan kita dari neraka. Kebaikan akhirat juga apa namanya tadi? Surga, dan waqina adzabannar, maksudnya adalah ya kita dijauhkan dari neraka. Nah, bagaimana kita bisa beramal ataupun memperoleh apa yang kita minta ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana caranya supaya kita dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan dijauhkan neraka? 4 amal tadi, itu maksudnya. 4 amalan tadi harus kita lakukan supaya Allah masukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan neraka. Apa itu? Tauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa ada syirik. Kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Keempat, silaturahmi. Ini cara untuk memperoleh keinginan yang kita, ikhtiar kita setelah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.